Berlatar di sebuah bandara, John dan sang istri yang bernama Emily serta putri kecil mereka yang bernama Lizzie terlihat baru saja sampai di sana, di mana adik John yang bernama Josh pun datang menjemput mereka dan langsung membawanya ke rumah. Race to the car. Whoa. Go ahead. Selama perjalanan itulah, diketahui jika kakak beradik itu sama-sama memiliki hobi menyusuri goa yang pernah mereka lakukan sebelum Josh menikah. Yang hal itu pun terlihat dari beberapa peralatan yang masih disimpan dengan baik. Josh memberitahu kakaknya jika goa Nuti Putih yang 5 tahun lamanya sempat ditutup pun kini sudah dibuka kembali, di mana John pun menyambut antusias kabar tersebut. Josh lalu mengajak kakaknya untuk mengunjungi goa itu. Namun John terlihat ragu dengan ajakan adiknya tersebut karena khawatir Emily tak mengizinkannya. Namun rupanya, keinginan John direspon baik oleh sang istri dengan mengizinkannya pergi. You're trying to hide it, but I know you want to go. I said you could go. All right, I'm in. Let's do it. Yes. 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 The right decision-making process. I made my own. I'm not scared. Beberapa jam kemudian sampailah mereka di dekat area goa Nuti Putih, di mana John lalu berpamitan pada istri dan anaknya untuk melanjutkan tujuannya ke goa, sedangkan istri dan anaknya akan pulang ke rumah. I miss you. Singkat cerita sampailah kakak beradik itu di mulut goa yang akan mereka masuki dan mulai mempersiapkan semuanya sebelum masuk ke dalam goa yang sempat ditutup, karena pernah nyaris memakan korban jiwa. Secara perlahan mereka mulai menyusuri goa dan terpikirlah untuk mencari jalur goa yang dinamakan berchannel yang terkenal memiliki jalur sempit. Hingga mereka pun memutuskan untuk berpencar yang dianggap satu-satunya cara untuk memudahkan mereka menemukannya. Whatever, man. Whatever. Beberapa saat setelah mereka terpisah, John menemukan jalur yang sangat sempit untuk dimasuki. Namun, entah apa yang melintas di pikiran John hingga dia tetap memaksakan diri untuk memasukinya. Sial bagi John yang harus terhimpit celah goa yang sempit yang membuatnya sulit untuk bergerak maju ataupun mundur, di mana John pun mencoba untuk berteriak dan bernyanyi agar suaranya bisa didengar oleh Josh. Josh, are you near me? Josh! Josh! Beruntung, teriakan John bisa didengar oleh Josh yang berada di sisi berbeda, di mana Josh yang merasa ada yang tak beres pun coba mencari sang kakak. Josh akhirnya berhasil menemukan sang kakak yang terjepit di antara celah sempit dengan posisi kepala menuki ke bawah, di mana Josh lalu berusaha untuk mengeluarkan John yang terjebak di sana. Menyadari situasinya yang semakin sulit, John meminta adiknya untuk meminta bantuan pada tim penyelamat. Namun Josh menolak meninggalkan sang kakak dan akan tetap mencoba menyelamatkannya walau tetap tak membuahkan hasil apapun. 1, 2, 3. Hingga akhirnya Josh yang berulang kali gagal pun memutuskan untuk mencari bantuan untuk menyelamatkan kakaknya. It's okay. It's okay. Okay. John sendiri terus berusaha untuk mencoba keluar dari celah sempit itu, walau secara perlahan membuat posisinya semakin menuki ke bawah. Dengan kondisi itu jelas membuat seluruh aliran darah tertuju pada kepalanya hingga John pun mulai berhalusinasi tentang istri dan anaknya. Tak lama kemudian, John tersadar saat ada air yang mengalir ke arahnya yang ternyata berasal dari tim penyelamat bernama Susie. Susie pun segera bertindak membantu John dengan merobek celana milik John agar memudahkan John untuk bergerak. Namun upaya tersebut masih tak membuahkan hasil apapun. Alright, give it a pull!
Melihat posisi kepala John yang menukik ke bawah jelas membuat Susie berpikir bahwa aliran darah ke kepala John akan membuat John pusing yang berakibat hilangnya kesadaran John. Bersamaan dengan itu, kabar terjebaknya John itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh Amerika yang membuatnya mendapat perhatian khusus dari seluruh tim penyelamat yang terlibat. Ketika Susie keluar dari goa itu, ia pun menjelaskan pada tim medis yang sudah menunggunya di luar terkait kondisi dan posisi John yang terjebak. Hingga melihat situasi yang seperti itu, hanya ada waktu sekitar 2 jam untuk John bisa bertahan hidup. Itu artinya, mereka harus berupaya memanfaatkan waktu singkat itu untuk menyelamatkan John selagi John masih bisa bernafas. Di mana pria bernama Aaron pun disiapkan untuk menyelamatkan John. Okay, you ready? Yeah, I'm heading down. John Jones! Beberapa saat setelah ia menyusuri goa sempit itu, Aaron bertemu dengan John dan menanyakan kondisi John saat ini. Namun secara perlahan kondisi John mulai memburuk setelah lebih dari 3 jam lamanya John terjebak dengan posisi seperti itu yang membuatnya kembali berhalusinasi. Di mana Aaron pun terus menyemangati John dengan mengajaknya mengobrol terkait kehidupan John dan keluarga John sebagai upaya pengalihan pikiran halusinasi John. Listen, we're gonna get you out of here. Okay? I don't know. Tak lama kemudian obrolan mereka berdua mulai membuat Aaron sedih saat John berkata bahwa dia menyesal tidak menghabiskan waktu luangnya untuk bersama anak dan istrinya, di mana John pun mengungkapkan bahwa dia tak ingin mati di tempat itu. I don't wanna die down here. Aaron yang mendengar hal itu terus menyemangati John dan berjanji bahwa dia akan berusaha semampu yang dia bisa untuk mengeluarkan John dari sana. I believe you. Di sisi lain, diskusi terkait cara penyelamatan John terus diupayakan sebaik mungkin tanpa harus membuat John kehilangan kakinya. Meski dirasa itulah cara yang memungkinkan mereka untuk bisa mengeluarkan John dari sana. We'll probably have to break his legs to get him out. Sementara itu, Josh dan Emily terlihat sedang dalam perjalanan menuju tempat John terjebak. Emily tetap yakin bahwa suaminya bisa secepatnya diselamatkan meski Josh tak mau menjamin itu semua. Terlebih, Josh tahu betul kondisi yang dihadapi oleh John di dalam sana. Singkat cerita, Josh dan Emily pun sampai di lokasi goa itu berada. Namun, hal serupa pun diucapkan oleh tim penyelamat yang tak bisa menjanjikan keselamatan John. Tapi tetap mereka akan berusaha membantu Emily dan John untuk saling berkomunikasi. Emily? John? Emily? Tangis haru pun pecah saat keduanya saling berkomunikasi melalui radio. John, I'm pregnant. Di sanalah Emily memberitahu kabar baik terkait kehamilan anak kedua mereka yang jelas sangat membuat John senang. Walau kabar baik itu tak didukung dengan situasi yang mengancam nyawa John di sana, di mana Emily terus menyemangati sang suami agar bisa tetap bertahan semampu yang dia bisa. I love you. You have to get back up here, okay? I gotta get out of here. I love you. I love you so much. Bersamaan dengan itu, Aaron terlihat mulai menyerah dengan kondisi John yang semakin sulit dan meminta maaf pada John karena hanya inilah cara terbaik yang ia bisa lakukan. Namun, John justru sangat berterima kasih pada Aaron yang telah berusaha membantu dan memberinya semangat, di mana John kembali teringat masa-masa indah saat ia pertama kali merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Beralih pada tim penyelamat yang kembali mencoba untuk mengeluarkan John dari sana dengan menariknya menggunakan tali. Namun setelah itu, Okay. 1, 2, 3, pull! upaya mereka pun sia-sia setelah mengetahui talinya terputus. Hingga mereka pun gagal mengeluarkan John dari sana tepat saat John baru saja menghembuskan napas terakhirnya di sana. Tim penyelamat pun akhirnya hanya bisa mengevakuasi Aaron dari sana yang mencoba untuk menyelamatkan John dari goa itu yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Terlebih,
Kabar duka itu berusaha diterima Emily dengan lapang dada karena sang suami tak bisa diselamatkan di waktu yang harusnya menjadi momen bahagia dengan Emily yang hamil anak kedua mereka. Film pun diakhiri dengan lahirnya anak kedua John dan Emily dengan bayi laki-laki yang diberi nama serupa dengan nama John. Suatu malam di sebuah rumah yang memperlihatkan kehidupan harmonis dan bahagia sebuah keluarga, di mana seorang ayah bernama Don, serta sang istri yang bernama Irene, hidup bersama kedua putri mereka yang bernama Amy, dan juga Sarah si sulung. Namun, kebahagiaan keluarga itu rusak oleh sifat keras dan otoriter dari Don kepada kedua putrinya, terutama saat ia melarang Sarah yang akan pergi ke pesta bersama teman-temannya. Sit. Well, I'm gonna be late. For what? Party. Deal is your attitude. Sit. Irene yang lebih bijak terus meyakinkan sang suami untuk membiarkan Sarah pergi ke pesta menikmati masa mudanya. Namun, Don tetap dengan keputusannya untuk tak mengizinkan Sarah pergi. Sarah yang kesal dengan sikap sang ayah lalu memutuskan pergi dari sana melalui jendela kamarnya untuk menemui pacarnya yang bernama Chris yang telah menunggunya di luar rumah. Let's get out of here. What, did you catch up? Yeah, but Sementara itu, Irene lalu menghampiri kamar Sarah dan berusaha untuk menenangkan putrinya itu. Namun, karena berkali-kali ia mengetuk pintu tetap tak ada jawaban, Don pun datang untuk membuka pintu kamarnya. Seketika amarah Don kian memuncak karena melihat Sarah pergi dari rumah melalui kaca jendela, di mana di saat itulah Don menganggap jika Sarah selalu menjadi sumber masalah keluarga dengan sifat pembangkangnya. Di tempat terpisah, Sarah terlihat menikmati suasana pesta bersama rekan-rekannya dan juga Chris, di mana Chris lalu mengajak Sarah untuk berduaan dan di sanalah Chris mengungkapkan perasaannya pada Sarah, hingga kebersamaan membuat mereka lupa diri dan pulang di pagi harinya. Sementara itu, Don yang berada di luar rumah sudah menunggu Sarah yang bahkan Don belum tidur sejak semalam, di mana tak lama, Sarah terlihat datang diantar oleh Chris dan bergegas menuju rumah melalui pintu belakang yang jelas membuat Don marah dan meminta Sarah untuk masuk melalui pintu depan. I thought I said no. You can't make up your own rules. Don lalu menanyakan terkait hubungan Sarah dengan Chris yang dijawab dengan sinis oleh Sarah, di mana Don ingin Sarah meminta izin terlebih dulu padanya jika ia ingin berpacaran dengan Chris serta meminta Sarah untuk mengikuti aturan yang ada di rumah itu termasuk patuh dengan perintah Don sebagai kepala keluarga. Selisih paham di antara mereka pun terhenti saat Irene datang yang membuat Sarah segera masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, Sarah mengungkapkan pada Amy dan ibunya terkait niatnya untuk traveling ke berbagai negara sambil bekerja, yang mana Don rupanya mendengar semua percakapan mereka. Dan seketika itulah ia bergegas menuju ruang bawah tanah yang ternyata masih ada ruangan rahasia di balik sebuah rak buku yang hanya diketahui oleh Don yang sepertinya sedang menyiapkan sebuah rencana. Tiga bulan berlalu Sarah pun akhirnya lulus sekolah dan ia pun bersiap untuk mewujudkan impiannya untuk traveling ke berbagai negara sambil bekerja, di mana sepulang sekolah, Sarah dan Irene terus memperhatikan Don yang selalu sibuk di ruang bawah tanah dalam 3 bulan terakhir ini tanpa tahu apa yang sedang direncanakan oleh Don. Sesaat kemudian setelah Irene pergi, Don lalu meminta Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah kotak untuk dipindahkan ke ruang bawah tanah. That's right. Keep going. Sampai di sana, Sarah sangat terkejut mengetahui ada ruang tersembunyi di dalam basement itu yang berada di balik rak buku, di mana saat ia menanyakan pada Don terkait ruangan tersebut, Don hanya menjawab jika ruangan itu sudah ada dan dibuat oleh pemilik sebelumnya yang difungsikan untuk perlindungan diri dari serangan bom dan mara bahaya lainnya. Namun tak lama, Sarah yang sudah berada di dalam ruangan itu pun seketika panik saat sang ayah mengunci ruangan itu dari luar,
di mana Sarah terus berusaha memohon pada sang ayah agar mau membuka pintunya meski tetap tak digubris ayahnya. Let me out! Sesaat Sarah membuka kotak kayu yang tadi dibawanya bersama sang ayah yang ternyata berisikan beberapa pakaian dan barang miliknya, di mana Sarah pun terus berusaha untuk keluar dari sana dengan mencoba membuka kunci keamanan di sana. Namun upayanya yang 3 kali gagal itu membuat aliran listrik seketika terputus. Walau meski begitu, Sarah mencoba berteriak meminta bantuan berharap ada yang mendengarnya. Namun ruangan itu seperti didesain khusus kedap suara. Hello! Hello, Dad! Please let me out! Irene sendiri terlihat panik karena Sarah tak kunjung pulang hingga malam, di mana ia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan terkait hilangnya Sarah, juga meminta Amy untuk menanyakan pada Chris yang mungkin Sarah ada bersama Chris. Namun Don hanya duduk santai seakan tak peduli dengan semua yang terjadi. Esok harinya, segala upaya telah dilakukan Sarah untuk bisa keluar dari sana, meski semua usahanya itu tak ada hasil. Memasuki hari keempat Sarah yang terkurung di sana, di mana hari itu, Sarah mendengar suara ayahnya yang menuju ke sana. Hingga seketika itulah ia bersembunyi untuk mencuri kesempatan bisa kabur dari sana. Namun rupanya, meski ia berhasil keluar dari sana, pintu tersebut masih memiliki lapisan di pintu lainnya yang membuat Sarah hanya bisa pasrah dengan nasibnya saat ini. Saat itulah Sarah pun bertanya mengapa Don sebagai ayah tega melakukan itu padanya. Namun Don mengatakan jika Sarah pantas mendapatkan semua ini karena dianggap tak menghormatinya sebagai ayah dan sering membangkang. Di mana setelah itu, Sarah pun akhirnya jadi pelampiasan nafsu bejat ayahnya sendiri. Upaya penyelidikan pun dilakukan pihak kepolisian sesuai informasi dari Irene yang melibatkan nama Chris yang memiliki hubungan dekat dengan Sarah untuk dimintai keterangan terkait hilangnya Sarah. Di mana tak lama, Don berhasil membuat seolah Sarah hilang dan pergi dari rumah dengan menyebut jika ia tak menemukan tas milik Sarah dan mengaitkannya dengan keinginan Sarah untuk traveling ke berbagai negara. Namun meski Irene membenarkan ucapan Don, Irene tak percaya jika Sarah akan pergi begitu saja tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Kembali pada Sarah yang merenungi nasibnya di ruang bawah tanah itu, terlebih sang ayah yang harusnya melindunginya justru tega menggauli dirinya, di mana situasi pun membuat Sarah semakin frustrasi saat segala upaya yang ia lakukan untuk diselamatkan pun selalu gagal. Beberapa hari kemudian, Chris yang pernah dihubungi polisi lalu menemui Don untuk menanyakan terkait kepergian Sarah, di mana Don sengaja merekayasa cerita dengan menyebut jika Sarah diduga pergi bersama seorang pria teman masa kecil Sarah, yang mana Sarah pernah mengungkapkan keinginannya untuk pergi bersama pria itu setelah lulus nanti, yang kini dikabarkan berada di Florida dan sudah bekerja sebagai pelayan di sana, yang jelas membuat Chris merasa hancur mendengar cerita bohong dari Don. Chris, I'm really sorry. You seem like a good guy. Singkat cerita, 21 hari sudah Sarah berada di basement itu dan hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sarah ke-18. Di mana Don membawakan gaun merah sebagai kado ulang tahunnya sekaligus mengizinkan Sarah untuk meminta satu permintaan di hari ulang tahun itu, yang seketika itulah Sarah ingin secepatnya keluar dari sana. Namun hal itu ditolak oleh Don dan hanya mau memberikan permintaan Sarah yang lain untuk diberikan TV dan sebuah jam dinding untuknya di sana. Namun, di balik semua itu, Don meminta Sarah untuk melayaninya terlebih dulu dan meminta Sarah untuk tak memanggilnya ayah, dan secara tidak langsung, Don ingin hubungan mereka kini menjadi layaknya suami istri, yang membuat Sarah sejak saat itu terpaksa menuruti setiap nafsu bejat ayahnya. Call me Dawn. That's a good girl. 1 tahun kemudian, Sarah yang selalu digenjot ayahnya kini terlihat hamil besar dan merasakan hari kelahiran anaknya sudah dekat. Di mana hanya bermodalkan buku kehamilan yang ada di sana, Sarah berjuang seorang diri melahirkan anak pertamanya yang ia beri nama Mary. 4 tahun berlalu, Mary pun kini sudah tumbuh besar dan Sarah pun hamil anak kedua Don, di mana Sarah mengatakan jika ia khawatir dengan tumbuh kembang anaknya dan ingin segera keluar dari sana. Namun lagi-lagi, hal itu mendapat penolakan dari Don yang pergi meninggalkan ruangan itu dengan amarahnya. Setelah itu,
Irene kembali mendesak Don untuk terus mencari keberadaan Sarah dengan membayar detektif khusus untuk bisa secepatnya menemukan Sarah. Namun Don menolak keinginan Irene karena menganggap jika selama ini mereka telah mengeluarkan uang banyak untuk mencari Sarah selama bertahun-tahun namun tetap tanpa hasilnya. Akan tetapi Irene tak memperdulikan seberapa besar uang yang telah mereka keluarkan selama ini karena menurutnya yang terpenting adalah bisa menemukan putri mereka dan dengan tegas Don tetap menolak keinginan Irene tersebut. I don't care what kind of money it costs. 7 tahun sudah Sarah terkurung di dalam ruang bawah tanah dan kini anak keduanya telah lahir dan tumbuh besar yang bernama Michael. Namun, karena tak pernah terkena sinar matahari dan tak bisa menghirup oksigen alami membuat Mary mengidap asma. Di mana Don yang datang membawa obat malah memberikan obat untuk orang dewasa dan meminta Sarah untuk menggunakan obat yang ada meski Sarah merasa jika penyakit asma Mary cukup serius dan butuh penanganan medis dari dokter yang jelas ditolak oleh Don. Hey, she needs a doctor! Di sisi lain, Chris yang bertahun-tahun masih setia dan terus mencari Sarah lalu mengunjungi rumah Sarah dan bertemu dengan Amy yang memberitahu Chris terkait Sarah yang masih tanpa kabar. Di mana saat itulah Chris menanyakan terkait pria bernama Steve yang disebutkan Don jika Sarah ikut bersama pria itu. Steve? Amy yang mendengar itu pun dibuat bingung dengan pertanyaan Chris termasuk dengan cerita Chris yang didapat dari Don tentang Sarah yang pergi bersama Steve sebagai teman kecilnya. Terlebih Amy pun baru mendengar hal itu dari Chris dan muncullah kecurigaan Amy pada Don yang diduga ada di balik hilangnya Sarah yang memang terkesan janggal dalam pikiran Amy. I think he did something to her. Beberapa tahun kemudian, Sarah pun kini hamil anak ketiga dari Don yang juga kakek sekaligus ayah dari anak-anak Sarah sebelumnya. Dan saat itulah, Mary terus memaksa untuk diizinkan keluar dari ruangan itu karena memang selama ia dilahirkan belum pernah satu kali pun merasakan kehidupan dunia luar. Di mana Sarah pun berusaha untuk menenangkan putrinya tersebut. Lambat laun kebohongan cerita Don beberapa tahun lalu pada Chris akhirnya diketahui oleh Irene yang langsung menanyakan pada Don. Namun, sangat jelas terlihat sisi arogan Don yang menyebut alasan dia bercerita bohong pada Chris yang seolah menganggap Chris hanya pria rendahan yang pantas mendapatkan itu. Di mana hal itu justru membuat Irene kesal dan pergi yang langsung dikejar oleh Don. Dan seketika itulah, Amy yang melihat kunci basement yang tertinggal di kursi pun segera mengambilnya dan bergegas menuju basement. Sialnya, belum sempat Amy mendapatkan petunjuk apapun, Don keburu datang memergokinya dan langsung memarahi Amy. What do you think? I hid your sister down here? That is on you. That is always on you. Singkat cerita Sarah pun kini sudah melahirkan kembali anak ketiganya selama terkurung di sana. Namun karena kondisi di sana yang semakin tak memungkinkan membuat Sarah memberanikan dirinya untuk berbicara pada Don agar anak ketiga mereka tinggal di dunia luar atau dirawat oleh Irene. Yang mana hal itu pun disetujui oleh Don karena Sarah menjanjikan bisa melayani Don dengan maksimal jika bayi yang diberi nama Thomas itu dirawat oleh Irene. Bayi itu pun akhirnya sengaja disimpan di depan rumah dalam sebuah keranjang dan sebuah surat yang ditulis oleh Sarah yang meminta sang ibu untuk merawat bayinya Sarah. Namun Irene tak tahu jika Sarah sebenarnya menulis sebuah surat khusus di lembar kertas kecil yang memberitahukan keberadaannya selama ini di dalam ruang bawah tanah dan meminta sang ibu untuk melaporkan hal itu pada polisi. Namun sialnya, surat itu justru ditemukan dan dibaca oleh Don yang jelas membuat Don marah. 17 tahun sudah berlalu Sarah pun kini hamil anak keempat. Namun di hari itu, Mary yang sudah remaja terlihat cantik walau dengan riasan seadanya. Di mana Don terlihat menatapnya dengan tatapan beda seolah penuh nafsu yang jelas membuat Sarah marah dan berusaha memperingatkan Don agar tak berbuat macam-macam pada Mary. Please, leave her alone. Don pun merasa tersinggung meski benar ia seolah menyimpan hasrat pada Mary dan berlalu pergi dari ruangan itu dengan mematikan aliran listrik sebagai hukuman yang diterima Sarah dan anak-anaknya yang membuat sirkulasi udara di sana menjadi terbatas. Suatu hari ketika Sarah dan kedua anaknya sedang merenungi nasib mereka di sana, terlihatlah rembesan air yang menetes dari langit-langit ruangan yang seperti rapuh. Di mana saat itulah Sarah meminta pada anak-anaknya untuk membuat pijakan kaki agar Sarah bisa melubangi atap tersebut yang sudah terlihat lunak dengan menggunakan sebuah sendok. Berhasil melubangi atap tersebut. Sarah memasukkan tangannya yang memegang sebuah senter dan menyalakan senter itu dan berharap ada seseorang yang melihat cahaya senter itu.
Seorang pria yang melihat cahaya senter itu lalu menanyakan terkait cahaya senter yang ia lihat pada Don yang seperti suatu isyarat, di mana Don yang tak mau rahasianya terbongkar pun menyebut jika pria itu hanya salah melihat dan memintanya untuk pergi. Setelah itu, Don yang terbakar emosi karena tindakan Sarah itu lalu memukuli Sarah yang saat itu sedang hamil besar dan menendang perutnya yang membuat Sarah mengalami pendarahan hebat, di mana Sarah akhirnya terpaksa melahirkan bayi itu jauh lebih awal sebelum waktunya dan harus kehilangan bayi tersebut yang meninggal. Suatu hari, Mary dan Michael mengungkapkan keinginannya pada Don untuk keluar dari sana dan menjalani kehidupan normal. Namun Don seolah mengkambing hitamkan Sarah dengan mengatakan jika Sarah bisa bersikap baik, maka mereka bisa keluar dari sana, di mana hal itu membuat Mitchell dan Mary menyalahkan Sarah hingga terjadilah keributan di antara mereka. Sesaat setelah semua tenang, Michael dan Mary meminta maaf pada sang ibu atas apa yang mereka lakukan dan di sanalah Sarah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan siapa sebenarnya Don yang tak lain adalah ayah kandung Sarah, serta ayah sekaligus kakek dari Michael dan Mary serta Thomas. Don is her husband, who is also my dad. And is also... Di tahun ke-19, Don yang diketahui kini sedang dalam kesulitan ekonomi hanya mampu membawa persediaan makanan yang sangat sedikit yang menurut Sarah itu tak akan cukup untuk 1 bulan, hingga terjadilah pertengkaran saat Don mengeluarkan kata-kata yang tak pantas yang membuat Michael terlibat perkelahian dengan Don. Alhasil, Don memberi mereka hukuman seperti biasanya dengan mematikan aliran listrik di sana yang membuat sirkulasi udara terhambat. Beberapa hari kemudian, petaka pun terjadi pada Don saat ia baru saja dipecat dari pekerjaannya yang membuatnya semakin bingung dengan beban ekonomi yang harus ia tanggung, mengingat ia harus mencukupi kebutuhan 2 keluarga sekaligus. Pada akhirnya, Don yang sudah buntu pun nekat untuk meracuni mereka yang ada di dalam bunker menggunakan asap knalpot yang ia salurkan ke lubang ventilasi bunker itu. Namun kedatangan Thomas yang kini sudah tumbuh dewasa membuat Don terpaksa mematikan mesin mobil miliknya. Menginjak 20 tahun, kondisi penyakit asma Mary pun kian parah dan Sarah pun sudah tak sanggup lagi mengobatinya. Di mana saat itulah Sarah meminta pada Don untuk membawa Mary ke rumah sakit dan terus membujuk Don dengan berjanji bahwa dia akan tetap menjaga rahasia di sana. Sampai di sana, saat Mary mendapatkan penanganan medis, seorang dokter yang curiga pun menanyakan terkait belum adanya riwayat kesehatan Mary, di mana Don terus berusaha meyakinkan dokter dengan berbagai cerita karangannya yang juga ditemani Sarah, yang hanya bisa terdiam namun terus mengamati sekitar karena berpikir inilah kesempatan terbaik untuk Sarah bisa lepas dari penderitaan yang ia alami selama 20 tahun lamanya. Tak lama kemudian tepat saat sebuah pesan masuk ke HP Don, Sarah memanfaatkan kesempatan itu untuk menumpahkan minuman ke formulir yang sedang diisi Don. Hingga, saat Don menyadari kertas itu basah, ia pun terpaksa harus meninggalkan Sarah seorang diri untuk mengambil formulir baru. Di mana hal itu pun ia manfaatkan untuk pergi dari sana untuk meminta pertolongan. Sarah lalu menghampiri dokter tadi dan menceritakan apa yang ia alami tepat saat Don mulai mendekat. Dan bersamaan dengan itu, seorang polisi datang menginterogasi Don dan menahannya. Setelah kondisi Mary membaik, Sarah dan ketiga anaknya kini bisa berkumpul kembali bersama keluarganya tanpa terbatas oleh ruang dan tekanan dari Don yang selama 20 tahun ini membayangi hidup mereka. Di mana tak lama, Chris yang sudah terpisah sekian lama pun akhirnya kembali bertemu dengan Sarah dengan rasa cinta yang masih sama seperti dulu meski kini Sarah telah memiliki 3 anak hasil dari perbuatan bejat ayahnya. Dan saat itulah, Chris pun tak lupa memberikan helm berwarna pink yang selalu ia simpan selama 20 tahun untuk Sarah karena mereka dulu pernah berjanji untuk traveling ke berbagai negara jika mereka lulus sekolah nanti. Namun impian tersebut pun gagal dan harus tertunda selama 20 tahun lamanya.
Tak dapat dipungkiri keberadaan Gunung Everest sebagai gunung tertinggi di bumi telah sukses menarik minat para survival dan pecinta alam untuk datang mendaki titik tertinggi di bumi ini, meski mereka harus bersiap menantang maut untuk mencapai atap dunia tersebut. Berada di ketinggian 8.849 meter dari permukaan laut, Everest tentu menjadikannya sebuah tantangan tersendiri bagi para pendaki, mengingat medan bersalju dan bukit bebatuan yang akan mereka hadapi. Terlebih lagi kadar oksigen yang semakin ke atas akan semakin menipis yang hal itu jelas menjadi tantangan tersendiri untuk para pendaki yang ingin menguji adrenalin secara nyata. Rob Hall adalah seorang pendaki yang akan memimpin ekspedisi bersama rekannya yang bernama Scott, di mana mereka berdua sebelumnya pernah melakukan pendakian namun tak berhasil mencapai puncak. Scott dan Rob beserta 8 orang pendaki lainnya akan dibantu oleh beberapa guider lokal dalam ekspedisi mereka, yang mana Rob yang memiliki pengalaman sebelumnya pun mengatakan bahwa mereka akan melewati beberapa base camp pemberhentian para pendaki. Namun, di base camp 4 lah zona paling ekstrim yang disebut juga zona kematian. Hal itu tak lepas dari kadar oksigen yang terbatas ditambah dengan suhu dingin yang ekstrim akan membuat para pendaki mengalami hipotermia dan halusinasi tinggi, hingga hal inilah yang menyebabkan pendaki benar-benar bertaruh nyawa untuk mencapai puncak dunia tersebut. Welcome to the death zone, where bad things can happen very, very quickly. From this point onwards, nobody on this team travels without oxygen. Is that clear? Balcony, the south summit. Rob menambahkan jika mereka harus mencapai puncak di bawah pukul 2 siang, dan jika lebih dari jam tersebut mereka belum mencapai puncak, Rob memperingatkan untuk kembali turun tak peduli seberapa dekat lagi jarak mereka ke puncak. If you are not on the summit by 2 p.m., you turn around. So this rule is hard and fast. No matter where you are at 2 p.m., you turn around. Di kaki Gunung Everest yang tahun itu diikuti oleh sekitar 20 kelompok pendaki dari seluruh penjuru bumi bersiap untuk menguji ketangkasan mereka, di mana Rob dan Scott pun bersiap untuk memulainya. Signs that would have warned me the tragedy to come. Ada 8 orang lagi yang ikut dalam ekspedisi itu. Ada seorang jurnalis bernama John Cracker yang akan menulis artikel terkait ekspedisi Everest. Ada Yasuko Namba, seorang pengusaha muda asal Jepang, dan Hansen, seorang kurir pos. 2 profesional ski dari Aspen bernama Tim Madsen dan Carlot Dale Cruze, seorang dokter gigi. Adapun Sandy Hill, seorang konglomerat asal New York. Dan yang terakhir Beck Waters, seorang patologi asal Texas. Let me emphasize this though. 1 in 4 climbers who make. Mereka pun diberikan edukasi singkat terkait sebuah alat yang jika diputar searah jarum jam, maka alat itu akan memberi pasokan oksigen, dan jika diputar ke arah sebaliknya aliran oksigen pun akan terhenti. I cannot climb with the oxygen. Di hari pertama, mereka memulainya dengan penuh semangat walau sebenarnya mereka sudah beberapa kali mengalami peringatan jika sesuatu yang buruk akan terjadi, terutama longsoran es yang kerap terjadi yang menjadi penyebab banyaknya pendaki yang tewas. We were in the Khumbu Icefall, where crevasses suddenly opened wide and where more climbers had lost their lives than anywhere else on Everest. Selain itu, dalam kelompok mereka hampir keseluruhan adalah minim pengalaman. Hanya Scott dan Rob lah yang lebih profesional yang hal itu membuat mereka kerap kali bertindak di luar instruksi, seperti yang terjadi pada Yasuko, satu-satunya pendaki wanita dalam rombongan kali ini yang memutuskan untuk menaiki tangga gantung tanpa aba-aba. Sampai di camp pertama, pemandu lokal bernama Ang Dorje mengeluhkan sikap Yasuko dan Sandy yang bukan pasangan resmi malah berbuat hal tak senonoh di gunung yang disucikan warga Nepal tersebut. Namun John mengatakan bahwa hal itu lumrah terjadi di Amerika. Dorje meminta Scott untuk memperingatkan mereka untuk tak berbuat macam-macam selama pendakian. Namun Scott pun merasa tak enak hati untuk menyampaikannya hingga Dorje yakin jika Dewi Perlindungan akan murka dengan ulah tersebut. I can't run my outfit based on some superstition. The goddess of the earth would become very angry, Scott. Singkat cerita, ketika sampai di camp 2, mereka sepakat untuk beristirahat di sana dan akan kembali melanjutkan pendakian esok hari. Ketika di sana, seorang pendaki kelompok lain dengan sombongnya mengabaikan peringatan akan adanya bahaya yang bisa terjadi padanya, sehingga inilah akibatnya.
John yang melihat hal itu semakin yakin bahwa kesombongan manusia tak akan bisa melawan alam dan seraya berharap jika musibah tak terjadi pada diri sendiri. Esok paginya, mereka yang melanjutkan kembali pendakiannya mulai merasakan sesak napas seiring oksigen yang semakin tinggi tempat semakin menipis, seperti yang terjadi pada Dale. Ketika menunggu Scott datang yang mengantarkan Dale turun, mereka melihat Scott kembali dengan sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan 8 jam. Okay, Scott. Never better. You've been going 8 hours. Saat mereka menunggu giater mereka yang bernama Lobsang yang ditugaskan untuk memasang tali agar memudahkan pendakian mereka menuju puncak, Rob terlihat khawatir dengan keselamatan Lobsang, namun Scott meyakinkan bahwa hal buruk tak akan terjadi pada Lobsang. Dangerous. I know what I'm doing. Do you? Yeah. Sementara Lobsang memasang tali di rute pendakian yang akan dilewati, mereka terus melanjutkan perjalanannya. Namun, penglihatan Beck tiba-tiba saja kabur yang membuatnya kesulitan untuk melihat sekitar, dan celakanya, Beck tetap melanjutkannya. Semakin tinggi gunung yang mereka daki semakin sulit pula paru-paru mereka mendapatkan oksigen yang membuat aliran darah ke otak mereka tak berjalan lancar dan berdampak sakit yang luar biasa. Setibanya di base camp keempat, mereka dihadapkan dengan pemandangan mengerikan ketika tulang belulang para pendaki terdahulu yang harus meregang nyawa saat menghadapi kondisi ekstrim menuju puncak Everest. Tepat tengah malam, mereka memulai pendakian ke puncak Everest agar bisa sampai di puncak sebelum jam 2 siang. You okay, Scott? Yeah. Menjelang siang, sementara mereka yang terus melanjutkan pendakian, kondisi mata Beck semakin parah, di mana hal itu terjadi karena efek samping dari operasi mata yang dilakukannya beberapa tahun lalu, di mana Rob memintanya beristirahat dan berjanji akan menjemputnya kembali. I'll be back for you. I'll be back, babe. Singkat cerita, ketika John dan beberapa orang lainnya bersiap menaiki puncak, rupanya Dorje dan Lobsang belum selesai memasang talinya, sedangkan waktu semakin mendesak yang hanya tersisa kurang dari 2 jam untuk sampai ke puncak Everest sebelum oksigen yang mereka bawa habis. Beberapa saat kemudian, John yang terengah-engah akhirnya berhasil mencapai puncak Everest, titik tertinggi di bumi yang diikuti juga oleh Rob dan Andy. Mereka yang sudah berhasil mencapai puncak tak punya cukup waktu berlama-lama, mengingat oksigen yang semakin menipis. Namun, rute mereka untuk turun terhambat oleh pendaki lain yang akan menuju puncak. Sementara itu, Rob yang tahu jika waktu semakin mendesak memutuskan untuk segera kembali. Namun, ia bertemu dengan Doc yang memaksa untuk ke puncak karena menurutnya ini adalah kesempatan yang tak mungkin terulang meski Rob sudah mengingatkannya jika waktu yang tersisa hanya 20 menit tak memungkinkan mereka akan turun dengan selamat. Meski akhirnya Rob ikut menemani Doc menuju puncak. Di sisi lain, John dan Andy menuruni Everest dengan rute berbeda agar tak kehabisan oksigen yang semakin lama semakin habis yang akan sangat membahayakan mereka. Kembali ke Rob dan Doc yang akhirnya berhasil mencapai puncak yang membuat Doc merasa puas dan berterima kasih pada Rob. Namun Rob mengingatkan bahwa mereka tak bisa terlalu lama di puncak, mengingat pertanda badai salju akan datang pun mulai terlihat. Tak lama kemudian Rob dan Doc memutuskan turun, yang bersamaan dengan itu, Lobsang yang diketahui bersama Scott harus berjuang tetap hidup saat mereka kesulitan bernapas mengingat persediaan oksigen mereka yang telah habis. John sendiri berhasil mencapai tendanya dengan selamat tepat saat Mike dan Yasuko bertemu dengan Beck yang tak bisa berbuat banyak dengan kondisi matanya yang sulit melihat. Nice, Mike! And Yasko! Beck! Alright, come on! You gotta move, let's go! Believe I will.
Sementara itu, kondisi semakin memburuk terjadi pada Scott yang mengalami hipotermia akut yang membuatnya kecil kemungkinan bisa bertahan. Sampai malam hari, mereka yang sudah berhasil kembali ke Camp 4 melakukan pencarian rekan mereka yang belum juga kembali, meski badai salju masih menerjang mereka di ketinggian Everest yang mustahil bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Di sisi lain, Lobsang terus berusaha untuk membawa Scott kembali ke camp. Namun, Scott yang sudah sangat lemah membuatnya tergelincir ke bawah hingga Lobsang pun menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. This is Lobsang! We need help! We're on the south summit! It's John! Some Sherpas are already on their way! Bersamaan dengan itu, Rob dan Dok pun tak jauh berbeda yang membuat tubuh mereka nyaris beku. Bahkan Rob tak bisa berbuat banyak saat Dok jatuh ke jurang. Beruntung, Andy datang untuk memberikan pertolongannya, dan meski hampir seluruh tubuh Rob mulai membeku dan sulit digerakkan, namun inilah yang terjadi. Rob segera meminta bantuan pada rekannya yang ada di camp untuk mengirimkan bantuan. Namun karena kondisi yang tak memungkinkan memaksa Rob harus berjuang untuk mendapatkan tabung oksigen yang sebenarnya tak jauh dari tempatnya berada. Gone. Doc's gone. Andy was with you. He was here, but now he's gone too. I don't believe I can make it. Have to try, Rob. Can you get to the O's? Di waktu bersamaan, Sandy, Yasuko dan Tim Madsen serta Mike yang masih terjebak di tengah badai salju terus berjuang untuk bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Namun, karena Yasuko yang tak mau ambil resiko menolak pergi dari sana hingga dia pun akhirnya ditinggalkan. Upaya pencarian pun terus dilakukan oleh Anatoly meski dalam kondisi ekstrim dan jarak pandang yang terbatas. Hingga akhirnya Anatoly berhasil menemukan keberadaan rekan-rekannya meski ia harus merelakan Beck yang sudah tewas membeku. Mereka kembali melakukan upaya pencarian Rob, Lobsang dan Scott. Walau mereka hanya berhasil menemukan Lobsang dan Scott dengan kondisi Scott yang sekarat. God, you get up! Come on, get up! This isn't happening. This isn't happening. Pagi harinya, keajaiban terjadi pada Rob yang masih bisa bertahan dengan tekad kuat untuk kembali berkumpul dengan istri dan calon bayinya yang telah lahir. Rob pun lalu menghubungi rekannya di camp untuk bisa disambungkan dengan istrinya, di mana tepat saat komunikasi tersambung, sang istri yang bernama Jen terus memberinya semangat agar Rob tetap berusaha bertahan hidup selama menunggu pertolongan datang. Please, Rob. Get up and move, Rob. Can you, madam? Untuk tetap memberinya semangat, Jen meminta Rob untuk memberikan nama pada bayi perempuan mereka yang baru lahir, di mana Rob memilih nama Sarah pada bayi mereka yang baru lahir meski Rob memilih pasrah dengan nasibnya. Sarah. Sarah. I love you, Rob. Di tengah rasa sulit untuk mempercayai apa yang telah terjadi pada mereka dengan kematian beberapa rekan mereka dalam ekspedisi Everest, keajaiban pun datang pada Beck yang di luar nalar bisa bangkit meski dalam kondisi tubuh nyaris beku, walau mereka harus merelakan Rob yang tewas tepat setelah putri kecilnya baru saja dilahirkan. Goodbye, old friend. Di akhir film, John memimpin doa untuk rekan mereka yang harus gugur dalam ekspedisi Everest yang jelas tragedi itu tak akan pernah bisa dilupakan bagi mereka yang selamat. Namun doa akan tetap mengalir untuk rekan mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan nyawa mereka di tengah dahsyatnya alam Everest menghukum mereka. It's even harder to understand. It's a question that gets asked a lot climbing. With enough equipment, with enough determination.
Berlatar sebuah desa terpencil di Pakistan yang masih kental dengan tradisi dan adat budaya yang dibuat oleh tetua desa yang masih dipertahankan berabad-abad lamanya yang bernama Panchayat, di mana aturan pun dibuat bagi mereka yang melanggar atau berbuat kesalahan. Namun aturan yang dibuat terkesan mendiskriminasi kalangan kelas bawah yang ironisnya menjadikan perempuan muda bagi keluarga yang dinyatakan bersalah, dan harus menjadi korban untuk menebus kesalahan keluarganya. Suatu hari, tetua desa pun terlihat mengadakan mufakat terkait kesalahan yang dilakukan oleh seorang pria parubaya bernama Abid yang dinyatakan bersalah setelah anak laki-lakinya membunuh seorang pemuda dari keluarga paling berpengaruh di desa, di mana pria bernama Farhad menuntut agar darah dibayar darah setelah adik kandungnya tewas. Namun hal itu kurang disetujui oleh tetua desa yang tak ingin lagi ada korban jiwa dari aturan di desa tersebut. Blood for blood. Have more bloodshed in this village? This is our law. Mengingat Abid berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu yang tak mampu membayar denda uang, tetua desa pun meminta kedua pihak bersangkutan untuk mencari solusi terbaik untuk kesepakatan mereka. I can't think of a better solution. Setelah itu terjadilah perdebatan hebat antara Abid dan istrinya yang bernama Bushra karena Abid berniat membawa paksa anak gadis mereka yang bernama Mina untuk dijadikan jaminan atas kesalahan yang dibuat oleh anak laki-laki mereka selama keluarga mereka belum mampu membayarkan uang tebusan atas kesalahan tersebut. That's what rules us. I'm helpless. Don't! Try to understand. Don't do this! I won't let you destroy us, Farhad. Beberapa saat jalan dari luar rumah, Babar, anak laki-laki Abid yang melakukan pembunuhan kepada adik laki-laki Farhad pun tak bisa berbuat banyak dengan keputusan sang ayah. Meski dia sangat menyayangi Mina sang adik yang harusnya tak pernah jadi korban dari perbuatannya. Mina, let's go. Babar terus berusaha mencegah sang ayah untuk membawa Mina ke hadapan Farhad yang akan menjadikan Mina sebagai jaminan, di mana Abid sebagai orang tua pun menyesali semuanya, terlebih dia yang tak bisa berbuat banyak menghadapi masalah keluarga mereka. Nothing can be done. Sampai di hadapan tetua desa, Farhad dan seluruh warga yang menyaksikan, Abid menyerahkan Mina pada tetua desa untuk dinikahkan dengan Farhad sesuai aturan yang dibuat oleh tetua desa yang wajib dipatuhi selama turun-temurun. In front of the witnesses, do you agree to be wed to Farhad Ali, son of Muhammad Ali? Sesaat setelah ijab kabul selesai, ayah dan anak itu harus terpisah saat Farhad membawanya pergi dari sana setelah tetua adat menyatakan jika mereka telah sah sebagai pasangan suami istri. Di sisi lain, Bushra yang terpukul dengan apa yang telah menimpa anak gadis satu-satunya pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Abid datang tepat waktu dan menghentikannya. Bushra menyesalkan sikap suaminya yang lebih merelakan anak gadis mereka untuk diserahkan sebagai jaminan, bukan mencari cara lain agar masalah mereka dengan Farhad bisa selesai. Walau memang ketidakberdayaan itu pun diakui juga oleh Abid karena memang status sosial mereka yang jauh lebih rendah dari Farhad yang menilai segalanya dari uang. Bersamaan dengan itu, Farhad membawa Mina ke sebuah gudang tua yang berukuran kecil yang berada di tepi bukit jauh dari permukiman penduduk, di mana Mina pun sangat diperlakukan tak manusiawi dan harus menanggung akibat dari perbuatan yang tak pernah dia lakukan. Can I get some water? Mina menjalani hari-hari yang penuh penderitaan di ruangan pengap tanpa air dan makanan yang lambat laun, membuat kondisi tubuhnya perlahan mulai melemah. Tak lama kemudian, Farhad datang membawa segelas air dan biji-bijian yang disajikan pada Mina sebagai makanan yang seolah menunjukkan jika Mina benar-benar dianggap tak lebih dari seekor binatang dengan perlakuan yang diterimanya itu. Smells awful in here. Meski begitu, seorang wanita bernama Diba tetap bersikap baik pada Mina walau adik bungsunya telah meregang nyawa di tangan Babar.
Dan disinilah semua terungkap jika Diba dan Babar menjalin hubungan terlarang yang tak direstui keluarga besar Diba. Do you know why you're here? Semua bermula saat 3 bulan lalu di suatu malam saat keduanya bertemu. Diba yang berpacaran dengan Babar memberitahu bahwa keluarganya akan menikahkan Diba dengan pria pilihan orang tuanya. Di mana Babar yang mendengar itu pun tak rela jika harus merelakan wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain, hingga dia pun meminta Diba untuk ikut bersamanya pergi keluar kota untuk menikah dan memulai kehidupan baru mereka. Meski awalnya Diba tak setuju, namun demi cinta mereka berdua, akhirnya Diba pun mau ikut bersama Babar. Keesokan harinya, Babar dan Diba secara diam-diam pergi dari desa itu menuju ke kota Lahore dengan menaiki bus. Namun, pelarian mereka rupanya diketahui oleh anak buah dari ayah Diba yang langsung melaporkannya ke keluarga Diba, hingga mereka yang merasa dipermalukan oleh keberanian Babar pun mengejar bus yang dinaiki Diba dan Babar. Babar benar-benar dihadapkan situasi sulit saat dia menerima luapan amarah orang tua Diba, hingga anak bungsu mereka yang bernama Fatih pun diminta oleh sang ayah untuk memberi pelajaran pada Babar. Namun, inilah yang terjadi. Girl. Kembali ke masa sekarang, kedua orang tua Mina terus memikirkan nasib putri mereka yang sudah berhari-hari tak pernah mereka ketahui lagi kabarnya. Dan di waktu bersamaan, Diba kembali mengunjungi Mina dengan membawa air dan makanan yang disembunyikan dari keluarganya, mengingat keluarganya sengaja membiarkan Mina kelaparan. Namun, tak lama kemudian Mina berusaha mencoba kabur dari sana, meski akhirnya dia berhasil ditangkap kembali oleh Farhad yang langsung mengurungnya dan menyiksa Mina, tanpa belas kasihan sedikit pun. Malamnya, Babar dan rekannya mengendap ke tempat Farhad berada dan berniat untuk menghabisinya malam itu juga. Namun Babar diingatkan rekannya agar tak bertindak ceroboh yang bisa membahayakan nyawa mereka. Terlebih hal itu bisa berakibat fatal pada Mina jika Babar nekat melakukannya. Sementara itu, Mina yang menjalani hidup dalam kesendirian seiring dengan kekerasan fisik yang didapatnya dari perlakuan kasar Farhad, Mina berusaha untuk tetap menjaga pikiran sehatnya dari tekanan hidup yang didapatnya, hingga tak jarang Mina kembali terbawa pada masa lalunya, di mana rupanya adik laki-laki Diba yang tewas di tangan Babar adalah pria yang memiliki perasaan spesial pada Mina. Jadi, kematian Fatih bukan hanya pukulan bagi keluarga Diba sebagai kakak perempuannya, namun juga bagi Mina sebagai orang yang menyayangi Fatih. Mina yang hampir selalu kelaparan dan bahkan untuk sekedar minum pun jarang dia dapat, hingga dia pun merasa senang ketika hujan mengguyur yang langsung ia manfaatkan airnya untuk minum. Malam harinya, Diba datang menemui Mina dengan membawa sedikit makanan yang sengaja dia sembunyikan, di mana Diba pun mengatakan bahwa dia besok akan melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan orang tuanya. Diba meminta Mina untuk tetap kuat dan sabar menjalani hidupnya yang berat, karena Diba tahu jika dia tak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Mina selain tetap memberinya semangat hidup. Sepulangnya dari sana, Diba dibuat terkejut dengan kedatangan Babar yang berhasil menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Babar tak berniat membahas hubungan mereka dan hanya meminta Diba untuk membantunya menyelamatkan Mina, di mana Diba pun bersedia membawa Babar ke tempat Mina selama ini disekap. Namun tanpa mereka sadari jika Farhad mengetahui rencana mereka berdua. Sesampainya di sana, kedatangan Diba dan Babar membuat Mina terkejut. Terlebih lagi Babar yang tak kuasa melihat kondisi adiknya yang sangat memprihatinkan. Yang hal itu membuat Diba kesal karena Babar tak segera bertindak untuk membawa Mina pergi sebelum mereka diketahui oleh Farhad. Dan tepat saat Babar ingin menyelamatkan Mina, Diba hanya mampu berteriak histeris menyaksikan amarah sang kakak yang menghabisi Babar tepat di hadapannya, seolah menganggap Babar bukan manusia.
Selesai dengan aksi kejinya, Farhad menguburkan jasad Babar di dekat tempat Mina dikurung dengan seadanya. Perbuatan keji dan tak manusiawi Farhad tak berhenti sampai di sana. Farhad bahkan dengan sukarela membiarkan pria lain selain dirinya yang sudah menjadi suami untuk mencicipi tubuh Mina yang hal itu terjadi berulang kali. Beberapa bulan kemudian, Mina pun dinyatakan hamil dengan kondisi tubuh yang semakin memprihatinkan dan mental yang mulai terguncang. Masa-masa sulit yang dihadapi Mina berusaha ia lewati dengan keteguhan hati dan selalu berharap jika kelak ada orang baik yang akan menyelamatkannya dari penderitaan hidup tersebut. Di mana hal itu pun sering dia ucapkan pada seekor semut yang selalu menemani hari-harinya selama ini. Semakin lama perlakuan biadab Farhad pada Mina pun kian brutal dan sangat tak manusiawi, seolah Mina hanya dijadikan pelampiasan amarah dan hawa nafsunya. Bahkan kini Mina harus merasakan sakit yang luar biasa akibat patah tulang yang dia dapatkan dari penyiksaan tersebut. Apa yang dialami Mina benar-benar membuat Diba kasihan. Terlebih lagi dia tahu jika Mina sedang mengandung, di mana Diba pun meminta maaf atas apa yang terjadi pada Mina yang semua karena hubungannya dengan mendiang Babar. Namun, apalah daya Diba yang tak mampu menghentikan kekejaman kakaknya. I'm so sorry for everything. Semakin lama usia kehamilan Mina pun semakin membuat perutnya membesar. Namun hal itu tak menyurutkan Farhad untuk melampiaskan hawa nafsunya kapanpun saat dia inginkan. Apa yang dilakukan Farhad selama ini benar-benar membuat mental Mina semakin terguncang hebat, hingga menimbulkan trauma hebat dalam pikirannya saat Farhad membiarkan Mina disetubuhi secara bergilir. Singkat cerita, ibu Farhad yang mengetahui kehamilan Mina pun datang menemui Mina dan merawatnya dengan penuh rasa iba. Terlebih lagi perlakuan kasar dari anaknya telah membuat kejiwaan Mina semakin memburuk. Tiba saat hari kelahiran bayi yang dikandung Mina, Farhad membawa Mina ke sebuah tempat untuk melakukan persalinan. She was the only happiness in my life. Farhad lalu meluapkan semua amarahnya dan menyalahkan Mina atas meninggalnya sang ibu yang terjatuh saat pulang dari gudang saat merawat Mina, mengingat ketika itu sang ibu pulang dalam kondisi hujan deras. This room, this filth, is all your fault. Farhad pun lalu membawa kembali Mina ke gudang setelah persalinan itu selesai, menyiksa dan menganiaya Mina tanpa belas kasihan dengan kondisi Mina yang baru melahirkan. Hal itu dilakukan Farhad selain karena menyalahkan Mina atas kematian ibunya. Farhad pun menganggap jika bayi yang dikandung Mina bukanlah darah dagingnya. Pantas jika Farhad berpikir seperti itu karena kesalahan yang dilakukan Farhad yang membiarkan orang lain menyetubuhi Mina secara bergiliran. 30 tahun kemudian, sekelompok remaja yang sedang bermain bola dibuat kebingungan saat bola mereka masuk melintas ke tempat di mana Mina pernah dikurung. Terlebih mereka tahu watak kejam Farhad selaku pemilik tanah dan gudang itu yang tak membiarkan siapapun masuk dan mendekat di properti miliknya, di mana remaja bernama Fuad pun akhirnya memberanikan diri mengambilnya. Fuad pun terkejut saat melihat sesosok wanita tua yang tak lain adalah Mina dengan penampilan lusuh dan amat sangat memprihatinkan, yang mana rupanya sudah 30 tahun lamanya Mina masih terkurung di sana. Tak lama kemudian, Farhad yang kini sudah terlihat menua pun lalu melemparkan bola itu ke lapangan agar menjauh dari properti miliknya. Ketika malam, Fuad dan rekannya yang masih penasaran memutuskan kembali mendekati gudang, meski mereka takut jika wanita tua yang dilihat Fuad adalah seorang penyihir. Saat itulah, rekan Fuad yang ketakutan melihat Mina memilih pergi dari sana,
sedangkan Fuad memberanikan dirinya untuk mengajak Mina berbicara dan memberinya permen. Pagi harinya, Farhad yang masuk ke dalam gudang pun dibuat kesal saat melihat bungkus permen di sana yang diyakini jika ada seseorang yang tahu keberadaan Mina hingga dia pun bertekad untuk menangkapnya. Malam harinya, Fuad kembali menemui Mina dengan membawa makanan yang sengaja dia bawa dari rumah untuk diberikan pada Mina karena merasa kasihan dengan kondisi Mina yang terlihat kelaparan. Please. Mina yang merasa jika keberadaan Fuad di sana bisa membahayakan keselamatan dia dan Fuad pun lalu meminta Fuad untuk segera pergi dari sana, terlebih jika Farhad tahu kedatangannya ke sana. Dan tak lama kemudian, beruntungnya Fuad masih berhasil selamat dari kejaran anjing kejam milik Farhad. Namun tidak bagi Mina yang mendapat ancaman Farhad. Jika Mina berani menerima makanan pemberian orang lain, ia tak segan untuk menghabisi Mina, termasuk akan membunuh bocil yang memberi makanan itu. Terlebih dia tahu jika bocil itu sering bermain bola di dekat sana. Di sisi lain, Fuad yang baru saja sampai di rumah langsung menceritakan apa yang dilihatnya pada sang ayah yang bernama Edjas, di mana hal itu pun benar-benar membuat Edjas terkejut. Diketahui meski Edjas adalah warga pendatang yang belum lama tinggal di sana, namun ia telah mendengar cerita turun-temurun dari warga sekitar yang menyebut jika Mina sudah meninggal saat melahirkan dan dikuburkan di luar kota. Begitupun dengan bayi yang dilahirkan Mina. Hingga terungkaplah jika Farhad selama ini merekayasa kematian Mina dan semua fakta yang ada terkait penyiksaan yang dilakukannya pada Mina. Hingga Edjas pun bertekad untuk membongkar semua kebiadaban Farhad yang tersimpan rapi selama puluhan tahun lamanya. Edjas pun lalu bertindak cepat dengan mengurus berkas dan bukti yang berhasil ia kumpulkan selama ini untuk menjerat Farhad ke meja hijau. Terlebih apa yang dilakukan Farhad selama ini benar-benar sudah melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan yang tak manusiawi. Apalagi profesi Edjas yang sebagai pengacara tak bisa membiarkan semua kebiadaban terus terjadi. Beberapa hari kemudian, Edjas beserta pihak berwajib mendatangi kediaman Farhad dengan surat izin geledah, di mana hal itu membuat Farhad murka karena merasa dituduh dan dipermalukan sebagai bentuk pembelaan dirinya. Namun, apapun upaya pembelaan Farhad tak bisa menghalangi langkah Edjas untuk mengungkap kebenaran. Terlebih ini menyangkut kemanusiaan. Farhad menyebut jika dia terpaksa merekayasa kematian dan semua fakta yang ada dan menyembunyikan Mina selama 30 tahun lamanya. Namun fakta yang lebih mengejutkan adalah saat Farhad menyebut jika bayi yang dilahirkan Mina adalah Edjas yang sengaja dia rekayasa dengan menyebut jika Edjas ikut meninggal saat dilahirkan. Karena menganggap jika Mina dan bayi yang dilahirkan Mina adalah aib baginya dan keluarga besarnya. Mendengar itu Edjas menolak jika Farhad adalah ayahnya, karena dia merasa terlahir sebagai yatim piatu. Edjas yang tak mau mendengar apapun lagi memutuskan segera membuka pintu gudang itu, di mana Edjas pun terkejut melihat kondisi Mina yang sangat menyayat hati kecilnya sebagai manusia dan tak habis pikir jika ada orang sebiadab Farhad yang memperlakukan manusia tak lebih dari seekor binatang. Bahkan saking muak dan bencinya dengan kekejaman Farhad selama ini, Edjas sampai berniat untuk menembak kepala Farhad. Namun ia membatalkan niatnya karena terlalu singkat untuk Farhad menebus kesalahannya jika dia membunuh Farhad begitu saja. Lebih dari itu, Edjas menyesali keterlambatannya mengungkap kekejaman Farhad terhadap Mina, karena kini Mina telah menghembuskan nafas terakhirnya sebelum Edjas datang. Di akhir film, Diba mendatangi tempat yang menjadi saksi kekejaman Farhad dan penderitaan yang dialami Mina semasa hidupnya selama 30 tahun lamanya, hingga menjadikan tempat tersebut sebagai tempat paling mengerikan yang membuat Mina sampai menemui ajalnya di sana.